Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsanda Abdullah dari jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan Prodi PPKN dengan NIM 221824023. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Kebijakan Publik yang diampuh oleh Bapak Donilukum SPD MSc. Dalam video ini, saya akan menyampaikan pembahasan mengenai kritikan terhadap kebijakan publik di bidang pemerintahan dan politik, khususnya tentang aktivitas kebijakan desentralisasi dalam pemerataan pembangunan daerah. Kritikan terhadap kebijakan publik di bidang pemerintahan dan politik, efektivitas kebijakan desentralisasi dalam pemerataan pembangunan daerah. Jadi, kebijakan publik di bidang pemerintahan dan politik merupakan instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan suatu bangsa. Salah satu kebijakan besar yang telah lama diterapkan di Indonesia adalah desentralisasi pemerintahan yang secara resmi dimulai melalui Undang-Undang Dasar Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kebijakan ini lahir dari semangat reformasi yang ingin melepaskan ketergantungan daerah terhadap pusat mempercepat pemerataan pembangunan, serta memberikan ruang bagi masyarakat daerah untuk berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan mereka sendiri. Secara konsep, desentralisasi dimaksudkan untuk membawa pemerintahan lebih dengan rakyat dengan menentukan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah. Diharapkan pelayanan publik menjadi lebih cepat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, setelah lebih dari 2 dekade pelaksanaannya, muncul berbagai kritik terhadap efektivitas kebijakan ini. Banyak yang pihak menilai bahwa desentralisasi belum sepenuhnya berhasil mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam praktiknya, desentralisasi seringkali tidak berjalan seideal konsepnya. Kewenangan yang besar di tangan daerah belum sepenuhnya diimbangi dengan kemampuan sumber daya manusia dan kepastian kelembagaan yang memadai. Banyak daerah, terutama secara ekonomi lemah, belum mampu mengelola kewenangan yang telah diberikan secara optimal. Akibatnya terjadi kesenjangan antara daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah dengan daerah yang miskin potensi. Wilayah-wilayah seperti Kalimantan, Timur Riau, dan Papua yang kaya raya dengan sumber daya alam dapat berkembang karena memiliki pendapatan asli dari daerah yang tinggi. Sementara itu, daerah-daerah di bagian timur Indonesia seperti Maluku, Nusantara, dan sebagian wilayah Sulawesi masih tertinggal karena keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Kondisi ini menimbulkan yang diharapkan mampu diciptakan keadilan justru melahirkan ketimpangan baru. Pemerataan pembangunan yang menjadi tujuan utama desentralisasi belum sepenuhnya terwujud. Pelayanan publik dan akses terhadap pendidikan serta kesehatan masih sangat timpang antara wilayah barat dan wilayah timur. Ketimpangan ini mewujudkan bahwa pelaksanaan desentralisasi belum efektif dalam mendorong keadilan sesuai sebagaimana dimanfaatkan oleh konstitusi. Selain persoalan ekonomi dan kapasitas, masalah politik lokal juga menjadi sumber kritik terhadap pelaksanaan desentralisasi. Kewenangan besar yang diberikan kepada kepala daerah seringkali disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau sekelompok. Dalam banyak kasus muncul fenomena yang disebut sebagai raja-raja kecil di daerah, yaitu para kepala daerah yang menguasai seluruh aspek pemerintahan dan ekonomi lokal, politik, uang, dan pemilihan kepala daerah semakin memperkuat budaya politik transisional, di mana jabatan publik dijadikan alat untuk memperkaya diri dan membangun dinasti politik. Alih-alih memperkuat demokrasi, desentralisasi justru membuka peluang bagi tumbuhnya praktik dan tingkat lokal. Perbaikan dapat dilakukan dengan memperkuat kapasitas pemerintah daerah baik dalam hal perencanaan maupun pembangunan manajemen keuangan.
sosial bagi seluruh rakyat.